Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, NIM 2460 2019. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Mendeley, penomoran dan daftar pustaka. Kita lanjut ke Mendeley. Kita akan menjelaskan tentang pengertian, fitur, kelebihan, dan kesimpulannya. Untuk definisi Mendeley sendiri, Mendeley adalah aplikasi manajemen referensi yang membantu kita dalam mengatur dan menyusun referensi untuk penulisan akademik. Aplikasi ini itu dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan sumber-sumber sumber-sumber referensi. Nah, untuk fiturnya, Mendeley itu punya fitur menyimpan, mengatur, dan berbagai referensi. Baik itu buku, artikel, jurnal, atau sumber lainnya. Dia bisa menyimpan dan mengaturnya agar lebih enak lah nanti. Untuk kedua, itu menyisipkan kutipan dan membuat daftar pustaka secara otomatis, yang tentunya mempermudah dalam mengikuti gaya penulisan tertentu seperti APA, IEE, dan lainnya. Dan ini sangat berguna banget jika yang tidak mau ribet lah, tidak mau manual, ini otomatis jadi lebih cocok banget. Dan selain itu, untuk ketiga, terintegrasi dengan Microsoft Word dan PDF. Nah, dengan Microsoft Word sehingga kita Mendeley terintegrasi dengan Microsoft Word sehingga kita dapat langsung menggunakan referensi. Selain Microsoft Word juga bisa di PDF. Jadi bisa digunakan di software mana aja yang bisa mengelola kata seperti Microsoft Word dan PDF. Dan untuk kelebihan Mendeley untuk pertama itu adalah efisien. Mendeley otomatisasi kutipan dan daftar pustaka. Nah, dengan Mendeley kita tidak perlu lagi membuat kutipan dan daftar pustaka secara manual. Semuanya bisa dilakukan secara otomatis yang hanya dengan beberapa klik. Untuk kedua, mudah digunakan, antarmuka sederhana dan cocok untuk pemula. Nah, Mendeley ini memiliki antarmuka yang sangat sederhana teman-teman, sehingga mudah digunakan bahkan oleh pemula sekalipun. Untuk ketiga, banyak gaya penulisan, mendukung APA, MLA, IEE, dan lainnya. Nah, aplikasi ini menyediakan banyak pilihan gaya penulisan seperti penulisan referensi seperti APA, MLA, dan IEE, dan seterusnya. Banyak intinya. Untuk 4, sinkronisasi data. Nah, semua referensi yang kita tambahkan ke dalam Mendeley dapat disinkronkan di berbagai perangkat, baik di laptop, handphone, atau tablet dan sebagainya lah. Nah, mungkin 4 ini poin pentingnya. Tapi ada fitur tambahan selain mengelola referensi, Mendeley juga memungkinkan kita untuk membaca dan memberikan anotasi langsung pada file PDF yang kita simpan. Tuh. Nah, dengan kelebihan ini, Mendeley menjadi alat yang sangat berguna tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk dosen, peneliti, dan siapa saja yang sering bekerja dengan referensi. Untuk kesimpulan Mendeley cukup efisiensi dan kemudahan. Mendeley mempermudah mengelolakan referensi, kutipan, daftar pustaka secara otomatis. Untuk kualitas, membantu membuat dokumen akademik lebih rapi dan terorganisasi, fleksibel dan serbaguna, mendukung berbagai gaya penulisan dan dapat diakses di berbagai perangkat. Oke, setelah ini kita lanjut ke penomoran. Pengertian penomoran, fungsi, jenis, dan contoh penomoran kita akan bahas di sini. Nah, untuk pengertian penomoran, penomoran adalah sistem pemberian nomor untuk mengorganisasi informasi seperti daftar isi, bab, subbab, tabel, dan gambar dalam dokumen akademik. Jadi, cara singkatnya nah,
dalam penulisan akademik sistem penomoran yang ini itu sangat penting dan membuat membuat makalah atau presentasi itu lebih rapi. Skripsi lah, makalah dan skripsi itu menjadi lebih rapi gitu. Untuk fungsi utama penomoran, satu, membuat dokumen lebih terstruktur dan mempermudah pembaca dalam menentukan informasi. Nah, dalam penulisan akademik, sistem penomoran yang konsisten adalah salah satu syarat penting yang harus dipenuhi. Hal ini memberikan kesan profesional dan memudahkan pembaca untuk menulis informasi yang dicari, misalnya pada daftar isi atau referensi tertentu. Kita akan lanjut ke jenis-jenis penomoran. Nah, jenis-jenis penomoran itu yang pertama adalah bab sebab, yaitu penomoran sistem hierarkis seperti 1.1 dan seterusnya untuk menunjukkan tingkat kepentingan dalam dokumen. Kalau kalian sering lihat makalah itu pasti subjudul utamanya itu kan satu, judul utamanya satu, subjudulnya itu 1.1, 1.2. Misal di subjudulnya ada subjudul lagi, itu bakal ditulis 1.1.1, 1.1.2, atau misal di sub 2 itu ada cabang lagi, itu berarti 1.1.2 atau 1.2 maksudnya 1.2.1 gitu dan seterusnya. Dan untuk tabel dan gambar mengikuti format tabel 1 atau gambar 1 dan seterusnya yang merujuk ke tabel atau gambar dalam bab tertentu. Nah, jadi biasanya kalau ada tabel itu pasti ditulis juga tabel 1, kayak gambar itu gambar 1 dan gambar 2 dan seterusnya gitu. Untuk halaman eh, untuk halaman bagian awal itu ditulis dengan angka Romawi 1, 2, 3 dan isi utamanya itu adalah 1, 2, 3 gitu teman-teman. Nah, untuk kesimpulan penomoran membantu membantu membuat dokumen struktur lebih mudah dan baca, penting untuk konsisten dalam penerapan dan manfaat fitur otomatis dan efisiensi. Nah, jadi penomoran ini adalah elemen penting dalam dokumen akademik. Sistem penomoran yang rapi dan konsisten akan meningkatkan keterbacaan, mempermudah navigasi, dan memberikan kesan profesional pada dokumen kita. Kita lanjut ke daftar pustaka, pembahasan ketiga kita yang terakhir. Untuk daftar pustaka, pengertian, fungsi, jenis, contoh daftar pustaka. Oke, kita mulai ke pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian dokumen yang mencantumkan sebuah sumber referensi yang digunakan dalam penulisan. Nah, artikel, jurnal, website, atau sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung argumen atau analisis dalam tulisan kita. Itu ada daftar pustaka, biasanya ditempatkan di bagian akhir dokumen yang harus disusun dengan format tertentu sesuai dengan gaya penulisan. Kan ada tuh yang penulisan gayanya apa, IEE, atau dan seterusnya gitu. Nah, untuk fungsi utama daftar pustaka itu memberikan penghargaan kepada penulis asli, semacam kredit lah. Dengan mencantumkan daftar pustaka, kita mengakui karya orang lain yang membantu penelitian kita. Jadi nggak asal comot aja teman-teman, kita harus juga menghargai yang memberikan itu tadi. Dan non plagiarisme, menghindari plagiarisme. Jadi misal kalian asal comot gitu, nanti dikirainnya itu kita tuh kayak meniru punya orang gitu, kayak wah ini plagiat, ini niru kayak gini. Mereka nggak tahu kalau kita itu terinspirasi dari situ, atau eh, itu membantu kita untuk penelitian ini itu nggak tahu. Jadi kita harus menjelaskan atau ya minimal kasih inilah daftar pusaka lah biar tahu gitu kan. Dan
Yang ini mudah membantu dan mempermudah pembaca menemukan sumber asli. Jadi pembaca juga bisa melihat sumber aslinya. Ya mungkin bisa bantu kita mengoreksi atau gimana gitu buat ngecek juga apakah kita benar-benar plagiat atau enggak, kan nggak tahu. Dan format penulisan daftar pustaka, biasanya sumber buku. Nomor pertama, sumber buku itu diawali dengan nama penulis, tahun, judul buku, kota penerbit. Contoh, Smith G 2020, Introduction to Riches, ini adalah judul bukunya. New York Academic Press, ini adalah New York itu kota terbit dan penerbitnya itu Academic Press. Untuk kedua, sumber artikel, nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, halaman. Contoh, Johnson R itu adalah nama penulis dan 2021 ini itu adalah tahun, dan Data Science Trend itu adalah judul artikel. Nama jurnalnya Journal of Technology, volumenya atau nomornya itu 10, nomor 2, dan halamannya itu 45 sampai 60. Jadi ini pada artikel itu dicantumin halamannya berapa biar enak itu kalau kita nyarinya itu. Dan sumber websitenya, kalau nomor ketiga itu diawali dengan nama penulis, tahun, judul halaman, dan URL yang bisa diakses itu. Contoh, William T adalah penulis, 2023 adalah tahunnya terbitnya, resource tips itu judul halaman, dan diakses dari URL ini https://example.com. Itu contoh aja teman. Nah, mungkin ada kesalahan umum dalam penulisan daftar pustaka, yaitu adalah format yang tidak konsisten. Jadi kayak ganti-ganti gitu, sering ganti-ganti, dan ya jadi nggak konsisten lah, jadi agak ribet gitu. Kayak penulisan nama penulisan tidak sesuai aturan, jadi asal nulis aja ya, nggak perlu, nggak apa ya, nggak peduli aturannya itu gimana, asal tulis aja gitu. Itu sangat salah. Tidak mencantumkan semua sumber yang digunakan, jadi cuma dicantumkan ke beberapa aja, jadi sumber yang lain itu nggak dimasukin, itu juga salah. Dan untuk kesimpulan daftar pustaka, pertama, kejujuran akademik. Daftar pustaka penting untuk kejujuran akademik biar tidak plagiasme atau kayak mencuri orang gitu. Untuk kedua, style format harus sesuai standar, jadi harus sesuai standar style kayak apa, MLA dan lain-lain. Jangan buat style sendiri karena uh, agak lain. Untuk otomatis ini astaga, ini bukan ya teman-teman. uh, jadi intinya sebagai kesimpulan, daftar pustaka adalah bagian penting dalam dari penulisan akademik yang berfungsi untuk menghargai karya orang lain, meningkatkan kredibilitas tulisan, dan menghindari plagiarisme. Oke, oke, dan mungkin untuk penjelasannya sampai di situ saja. Saya akan mengajak kalian untuk mencoba Mendeley dan daftar pustaka, dan mungkin penomoran kita akan coba bareng-bareng. Saya juga mau mencoba dengan kalian. Oke, kita keluar dulu, kita lanjut ke ini. Nah, untuk di Mendeley sendiri aku akan menunjukkan kalian cara downloadnya itu gimana sih. Nah, kita ke browser dulu, aku sudah siapin ini browser. Nah, ini udah ada Mendeley. Nah, di dalam web ini Mendeley, kalian tulis saja Mendeley di sini, nanti akan muncul web seperti ini. Nah, kalian kan tekan saja Mendeley Reference Management. Nah, ini tampilannya. Oh, nah untuk downloadnya kalian bisa tekan di sini, ada download sini. Sebentar, aku belum. Hmm, mau aku setting bentar. Kursornya kayaknya nggak kelihatan. Apa? Kursor.
setting bentar, capture password. Oh udah kelihatan kok kursor, sorry. Nah untuk downloadnya itu bisa di sini teman-teman, download Mendeley. Nah ini loh di pojok sini itu ada download, kalian tekan. uh. Nah nanti kalian tekan ini download now for Windows, ini kalian download. Nah biarkan dia berjalan sendiri, kalian tunggu. Astaga, bentar, nggak kelihatan kah? Bentar. Kayaknya nggak kelihatan sih, karena ada error dikit. Hmm, hmm. Nah, ini aku nggak tahu tadi error apa enggak, cuma ini tempat downloadnya. Nah lalu kalian download for desktop ini, itu aja ya. Untuk downloadnya gampang lah teman-teman, kalian pasti tahu juga kan. Nah mungkin ini bakal lama ini downloadnya, jadi aku cepetin aja. Aku cepetin lalu aku, nah setelah penuh kalian tinggal install aja. Saya akan eh, nyoba, karena saya udah download dari tadi, saya akan nyoba untuk Mendeley-nya itu gimana sih, Mendeley-nya itu tampilannya. Nah setelah kalian download itu eh, kayak gini tampilannya Mendeley, sangat sangat keren sekali. Nah untuk Mendeley sendiri, kita itu disuruh login dulu. Sini aku login akunku, Mas Maksum di gmail eh gmail ya .com. Oke, kita akan masuk, continue. Lah nggak bisa, bentar. Kayaknya ada problem di Mendeley-nya, nggak tahu kenapa. Mendeley Rest Manager, Mendeley. Sebentar teman-teman, kayaknya Mendeley-nya rada error. Aku mau buka Mendeley dulu. hmm, Mendeley Manager. Nah ini udah muncul tampilan Mendeley-nya. Kita coba login aja dari kayak tadi. Oke. Nah oke, udah continue dan passwordnya kita tulis. Oke, kita sign login. Nice, sudah. Oke, jadi tampilan Mendeley itu seperti ini, tampilan Mendeley. Nah untuk masuk ke referensinya tuh gunainnya tuh gimana? Nah untuk gunainnya itu ada ada beberapa cara, kalian mau yang mana itu bebas. Add reference itu tekan yang di atas, itu ada add reference, kalian bisa import file itu langsung di file di share di sini, itu bisa. Atau membuat manual juga bisa, itu add reference manually. Kita bisa tulis manual di sini, misal jurnal artikel, kita tilde misal testing, tes tes gitu.
tes. Nah, misal autornya itu adalah Dimas. Nah, jurnalnya itu misalnya itu jurnal tes. Tahunnya itu kita kasih tahun 2020 aja. 2019 aja seperti Nimpu. Untuk package-nya itu 1 sampai 2 lah. Volumenya itu ada 15. Isunya itu ada 1. Bulan 1. Oke. Ini yang di sini tuh kayaknya bisa nggak dikasih misal. Nah, bisa. Kayak gini. Kalau manual itu cuma ini cuma contoh aja, nanti kalian misal coba sendiri di makalahnya itu harus sesuai dengan dokumen yang kalian punya. Tapi di sini saya akan mengajarkan kalian itu lewat link, jadi kalian nggak perlu susah-susah. Jadi di lewat link ini tuh caranya simple. Saya ini udah nyiapin 3 link buat contoh. Bentar. Nah, ini adalah link jurnal ilmiah. Oke, kita akan coba kopas saja di jurnal ilmiah. Ctrl C, ini kopas, Ctrl copy, copy. Pop. Nah, ini udah aku copy. Kita balik lagi ke Mendeley-nya. Oke, kita sudah kembali ke Mendeley. Nah, untuk caranya kita add reference, astaga, add reference manual. Dan di sini itu adalah identifier. Nah, di atas sendiri, bagian atas sendiri, kalian bisa kasih linknya. Misal tadi HTTPS ini, dan kalian ini akan otomatis ngisi sendiri. Nah, bakal otomatis. Nah, kita entry dan boom, jadi sangat otomatis sekali, mantap. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi buat ngisi satu-satu atau download file gitu, cukup linknya saja kalian bisa membuat seperti itu. Oke, kita akan tambahkan lagi tadi ke refer manually dan identifier. Kita coba yang lain seperti ini. Boom, dia bakal otomatis. Boom, Abdul Talib. Nah, lagi, nah manual. Nah, kita lanjut lagi dan boom, dia bakal manual dan dia bisa. Nah, ini dia yang sudah kita kumpulkan. Jadi dari link pun bisa teman-teman. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi ya. Oke, kita akan coba ke Word-nya. Kita akan mencoba masukkan ke Word. Saya kebetulan sudah nyiapin juga tempat buat eksperimen. Kita sebut aja lab gitu kan. Oke. Oke, ini adalah daftar pustaka dan ini adalah materinya. Oh ya, ini juga aku udah penomoran sih, cuma nanti kita coba bareng-bareng aja di akhir-akhir aja. Nah, untuk memunculkan Mendeley di Word itu gimana sih? Nah, ini adalah add-ons di home, ada di sini, add-ons sini. Di pojok pojok sini ada kotak merah itu, kita tekan dan kita nunggu bentar. Kayaknya ada add-ons harusnya ya. Add-ons Mendeley gitu. Nah, ini Mendeley Cheater Sites. Saya sebut cheater saja biar enak gitu. Tunggu. Nah, dia bakal otomatis nyambung ke sini Mendeley tadi. Otomatis nyambung. Di situ ada Mendeley Mendeley resource yang sudah kita masukkan tadi, kayak tes-tes software engineering research dan encouraging student research. Nah, untuk kita masukkannya itu gimana sih? Nah, ini kan ada, ini udah ada. Nah, ini udah ada ini.
Cuma aku coba hapus saja biar aku praktekkan juga ke teman-teman sekalian. Hapus. Nah, cara masukkannya itu kita tinggal tekan ini, insert citation, dan boom, kalian bisa kayak gini. Langsung kayak penomoran gini, langsung bukan penomoran sih, kayak kutipan lah. Langsung seperti ini. Dan kalian bisa edit juga itu di citation edit, kalian bisa edit misalnya stylenya apa gitu. Kita coba pakai style IEE bukan ya, coba kita cari. Oh, nggak ada ya. Ya udah, kita pakai IEE aja ya. Oke. Dan untuk kedua ini kita, oh ya, bisa dua juga misal ini. Nah, bisa dua juga, kalian bisa langsung dua atau satu persatu juga bisa. Misalkan tadi kan dua ini ya, kalau ya udah dua gini. Nah, itu untuk ininya, kutipannya. Kalau untuk daftar pustakanya itu gimana cara bikinnya? Nah, untuk cara bikinnya itu kita ke sini dulu seperti tadi, insert citation. Kayaknya bukan salah salah, sorry. Bukan sini, lupa aku. Oke, coba bareng-bareng. Hap. Hmm, kita insert citation. Nah, oke, di sini coba. Biarkan saya eksperimen. Oh, di sini. Kalau caraku tadi itu kopas saja ya. Gitu coba. Oh, oh, bisa dong. Di kopas langsung bisa ini. Coba. Langsung di kopas bisa. Hmm. Langsung di kopas bisa sih, diseret langsung. Coba ya. Coba ini ya, aku tekan ini. Langsung ku seret. Set. Nah, bisa. Boom. Langsung ke seret otomatis. Bisa gitu ya, teman-teman. Nah, coba yang kedua, agent students. Misal, misal punyanya Saji, coba. Saji kita centang dulu. Harusnya bisa ya. Citation settings, preview, dan oh, oh iya, tadi punyanya Saji sama aja. Kita coba ke yang beda. Misal punyaku, tes. Oh, langsung kita coba dua aja, coba gini. Dua. Nggak bisa ya dua ya. Satu-satu, harus manual satu-satu. Save change. Oke, di sini kita coba lagi di bawahnya lah. Kita coba lagi. Boom. Citation settings. Kita milih punyanya insert ini. Sama ya. Mungkin kayaknya kita coba cara lain kayak, nah gini. Ini ada, teman. Dari sini juga bisa sih. Tinggal copy aja. Yes. Boom.
sama aja hasilnya. Jadi ya gitulah, bisa coba ini beres ini, kita coba copy beres, coba beres copy alternatif. Yes. Oke, di sini boom. Sama aja ya. Nah, bibliografi mungkin ini bibliografi. Nah, ini loh. Nah, dia bakal otomatis seperti ini. Kenapa nggak dari tadi ya? Dia bakal otomatis kayak gini. Daftar pustaka. Jadi langsung pakai bibliografi. Aku Mendeley kayaknya bisa kayaknya harusnya sih. Cuma yang mana ya? Oh, ini bisa juga insert bibliografi. Bentar aku hapus dulu. Gimana hapusnya ini? Lupa. Ctrl Z. Set. Bawahnya aja, coba di bawahnya. Oke. Titik 3. Insert bibliografi. Continuous. Boom. Dan langsung kayak gini. Ini cara Mendeley ya. Ini kalau di cara Word itu ada di bibliografi, kalau di Mendeley itu ada di sini. Dan kita coba-coba lagi untuk apa ya? Kalau di kutipan tadi kan udah kayak kutipan ini, ke daftar pustaka yang ini. Mungkin kita coba ke penomoran aja ya, penomoran. Kita di subbab ini. Oh, subbab. Bentar, bentar kayaknya ada yang OBS. Aman. Oke. Nah, ini kayak kalian lihat, ini tuh kayak bab 1, ini nomor 1.1 itu penomoran juga 1.1.2. Nah, kita coba bikin baru di sini. Oke, nice. Oke, untuk penomoran sendiri mungkin kita bisa bikin di manual, itu ada di sini penomoran. Nah, atau ini kayaknya. Nah, ini kayak gini penomoran. Misal kayak bab 1. Boom. Nah, misal nomornya itu ada di bab 1 ini, kalian bisa enter aja. Nah, bab 1.1, boom. Oh, nggak bisa ya? Bentar ya. Kita coba-coba bareng, sekalian belajar bareng, oke? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Anjay. Oke, bab 1, bab 2, bab 3. Oke. Bab 1 coba kita enter. Itu bisa ya, shift enter. Nah, shift enter. Coba. 1.1. Hmm. Masa harus gini? Change sleeve level. Oh. Oh, gini. Nah, kalau belajar bareng kayak gini kan enak. Misal kita subbab 1, subbab 2. Oke, di nomor 2 ini adalah subbab 3. Bentar, lupa.
subbab 1 dan subbab 2. Oke, kita buat contoh seperti ini, dan di subbab 2, khusus subbab 2 kita kasih subbab 1. Nah, kayak gini. Oke, aku rapikan dulu bentar. Nah, oke, untuk subbab 1 ini kalian bisa taruh di sini. Kita tekan ini dan change div level 1 2 3. Boom. Maka jadi seperti ini. Dan sama subbab 2 ini kita taruh seperti tadi. Seperti ini. Dan untuk subbab 1 ini kan ada di dalamnya subbab 1 ya. Jadi kita masukkan lagi ke salah. Kita masukkan lagi ke sini. Change level, dan 1.1. Boom, seperti ini. Kayak gini penomoran. Kalian juga bisa pakai heading 1 2 kan. Misal gini. Bab 1 itu dia itu pakai blok dulu di seleksi semua. Kita kasih bab 1 heading 1. Sebenarnya juga pakai heading sih. Heading nanti itu bakal membuat kayak daftar, bukan daftar anu ya, kayak daftar isi gitu, kayak gitu. Itu heading nanti sebenarnya bakal bisa sih buat penomoran juga gitu kan. Dia misal bab 1 kita tulis bab 1 adalah bab 1. Oke, ini juga bisa sih. Nah, ini misal judulnya itu kita pakai heading 2. Bab heading 3. Lebih tepatnya kalau mau ditaruh di sini sih. Misal ini bab 1 ya. Misal ini bab 1. Kita heading 1, bab 2. Kita heading 2. Biasanya kan di makalah kan biasanya gini makanya. Heading 1. Nanti bakal otomatis bikin kayak daftar isinya gitu. Nah, ini heading 2 subbabnya. Kayak gitu sih. Cuma ya ini cuma coba-coba aja. Dan contohnya juga gini, ini penataan penomornya itu caranya itu seperti ini, pakai ini. Heading 1, heading 2 dan ya bisa seperti ini. Memakai penomornya ini, jadi nah, ini ada urutnya seret gitu. Sampai sini pun bisa sih. Misal aku sub bab sub bab 999 misalnya. Nah, kita coba yang sedikit aneh dikit itu adalah change level dan boom, sangat panjang sekali teman-teman. Ya untuk penomorannya seperti itu. Jadi di makalah itu penomoran kayak gitu itu penting. Nah kayak gini, bab 2 1.1 itu tinjauan pustakanya kayak mana ya. Nah kayak gini, bab 1 latar belakang masalah, ini 1.2 rumusan masalah. Nah ini juga misal 1.2 juga bisa sih. 1 titik ini bisa sih dari satu chanceling level bisa. Ini kalau dianu bisa, cuma ini kan kayak poin-poinnya pertanyaannya itu nggak usah kayak penomornya kayak gini tuh bisa. Jadi itu fungsi Mendeley untuk utamanya itu buat kutipan kayak gini. Mana tadi
kutipan. Nah, untuk Mendeley itu membuat kutipan kayak gini. Nah, kutipan kayak gini biasanya karena di makalah juga ada kayak gini. Atau biasanya mungkin di Wikipedia kadang ada setahu kayak gini, ada kutipan kayak gini reference. Di Wikipedia ada setauku. Lalu untuk membuat ini daftar pustaka. Nah, kayak gini, daftar pustaka. Jadi kalian nggak perlu anu ya manual lagi, jadi bisa otomatis dengan Mendeley. Jadi lebih enak gitu. Dan untuk penomorannya itu simple. Kalian tinggal pakai ini, penomoran ini. Kayak gini. Biasanya makalah pakai penomoran kayak gini biasanya. Kadang ada yang kayak I mungkin aku nggak kurang tahu juga. Tapi yang aku tahu itu biasanya pakai yang ini. 1.1.2 itu setauku kayak gitu. Kayak gitu setauku. Dan udah jam berapa ini? Udah hampir 1 jam ya kita belajar. Oke, untuk mungkin pembahasan terakhir apa ya enaknya. Hmm, kita akhiri aja mungkin ya. Kita akhiri aja untuk hari ini. Dan mungkin maaf juga kalau saya agak belepotan karena ini baru pertama kali saya menjelaskan secara gini. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya Dimas, saya pamit dulu. Oke, oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga. Oke, kita akhiri dulu hari ini karena sudah malam juga. Saya record ini malam hari, mungkin semuanya udah tidur ya. Jadi terima kasih banget yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri dulu dan semoga ilmunya bermanfaat. Kita sudah belajar bareng. Dan ya kita akan berjumpa di next time lagi. Oke, bye bye teman-teman.